pasti ada orang ketika jam KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar itu kan kadang-kadang dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore. Dan ketika terjadi bencana di jam-jam KBM, kemungkinan korbannya kan banyak. Karena sedang berada dalam ruangan dengan jumlah orang tertentu, ketika harus berusaha untuk keluar, pasti kan rebutan. Dan kadang-kadang sekolahan atau tempat kegiatan belajar mengajar itu kan ada yang cuma 1 lantai, ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai, dengan tingkat bangunan yang kita tidak tahu bagaimana strukturnya, kemudian dengan kondisi lingkungan yang kita tidak tahu juga di lereng ataupun di tempat yang datar. Maka mitigasi bencana itu menjadi di lingkungan menjadi penting. Nah, kalau dulu kan ada namanya sekolah siaga bencana, SSB. Kalau sekarang namanya SPAB. SSB jadi sekolah sepak bola ya? Enggak, tidak berbeda. Satuan pendidikan. Kan aman bencana. Kalau Rian SSB sekolah siaga bencana, kan program PBB tidak itu atau BNPB dan di Kementerian apa nggih Kementerian kan Distrik-Poran apa nggih? Tapi kok kayaknya nggak jalan ya Nanda? Kalau di Jogja sudah jalan. Kalau di Jogja SPAB itu beberapa udah banyak sekolah yang menjadi SPAB. Oh, berarti yang sekolah binaan seperti itu. Nggih. Bukan kok kita request terus nanti ada. Bisa kalau sekolah request bisa, tapi biasanya kan karena terkait dengan anggaran, maka biasanya per tahun itu sudah ditentukan. Itu misalnya SD sekian unit, SMP sekian unit, SMA sekian unit, biasanya sudah ditentukan seperti itu, baru nanti akan dibagi per kabupaten. Misalnya tahun 2020 SD-nya 15, SMP 15, SMA 15, maka akan dibagi rata ke masing-masing kabupaten. Nah, kabupaten kota di DIY ada 5, berarti masing-masing kabupaten jatah 333 berarti. Nah itu, ini kan kata dalam kutip artinya anggaran. Nah itu kata dengan anggaran. Nah, ternyata di luar anggaran tersebut ada sekolah yang pengen menjadi SPAB tadi, maka by request itu menjadi masalah. Karena salah satu syarat untuk akreditasi adalah sekolah tersebut harus sudah ada ini. Jadi mau nggak mau harus jadi SPAB. Karena untuk menambah atau menaikkan grade akreditasi tadi. Ketika sudah ada SPAB, sudah ada dokumen katanya segala macamnya, kapan apalagi dokumentasi berkaitan dengan proses pelaksanaan simulasi kebencanaan, kapan ada struktur tanggap daruratnya, kemudian piranti-piranti yang muncul di sekolah, misalnya ada APAR, kemudian juga ada papan darurat, maka itu untuk membantu untuk menambah grade akreditasi sekolahan. Jadi sekolah yang belum menjadi SPAB dan tanda kutip itu akreditasinya akan berbeda proses selanjutnya dengan yang sudah menjadi SPAB. Nah, kalau menurut anggaran pemerintah, maka nanti juga dibagi rata per kabupaten, kadang lama, namun untuk percepatan kadang-kadang masih sekolah by request tadi. Nah itu berkaitan dengan SPAB, maka yang SD, SMP, SMA itu SPAB yang berperan aktif, baik secara menjadi korban maupun menjadi pengampu. Istilahnya menjadi sekolah, kan ada sekolah terdampak sama sekolah, sebentar saya lupa namanya, sekolah terdampak dengan sekolah bahasa ini pun ketampanan itu apa nggak jenenge? Kok saya malah lupa. Nampani niku nek dia jenenge sister school, terus pas duluran sekolahan, jadi sekolah terdampak kemudian sekolah yang penerima. Nah niku apa bahasanya apa nggih saya lupa. Kalau dulu sister school tadi pas duluran sekolahan, namun ketika di sini sekolah terdampak, bahasanya sekolah siaga. Jadi sekolah siaga itu bisa sekolah tersebut menjadi tempat untuk evakuasi pengungsian. Maka yang boleh untuk melakukan itu adalah siswa SMA. SMA. Nggih.
hanya SMA yang diperbolehkan untuk melibatkan komponen sekolah untuk mengelola pengungsian di situ. SD SMP tidak diperbolehkan untuk ikut anggota sekolahnya untuk terlibatkan. Yang boleh hanya guru, kepala sekolah apa itu, tapi ketika siswanya nggak boleh. Tapi ketika SMA siswanya diperbolehkan. Dengan asumsi sudah bisa untuk diminta membantu proses penanganan kebencanaan usia SMA 15 tahun ke atas sudah bisa. Secara logika, secara psikis, secara fisik bisa untuk membantu proses-proses penanganan kebencanaan. Tapi di bawah 15 tahun secara psikis, secara fisik belum diperbolehkan. Itu. Nah, SPAB ini satuan pendidikan bencana SD, SMP, SMA. Berkaitan dengan SD, SMP, SMA, maka tiap-tiap tingkatan akan berbeda penanganannya. Ketika SPAB untuk SD itu tidak dibebankan untuk menerima materi. Oh iya toh? Nggih. Jadi istilah materi nggak perlu kita bukan, jadi mengenalkan kebencanaan, edukasi kebencanaan itu dengan bentuk media-media permainan. Contoh misalnya film, kartun berkaitan dengan gempa bumi, atau gambar-gambar berkaitan dengan gempa bumi. Ini harus bagaimana, nanti ketika ada gempa bumi harus bagaimana, ketika ada yang terluka harus bagaimana, tapi sifatnya adalah permainan. Tidak dalam kelas kemudian diberi penjelasan. Itu belum ketika usia SD, dari usia 6 sampai dengan 12 tahun belum bisa untuk melogika nyantol niku bahasanya seperti itu. Jadi ketika usia SD itu lebih diajak bermain berkaitan dengan edukasi kebencanaan. Apalagi TK, mungkin dalam bentuk nyanyian. Kalau ada gempa sembunyi di meja, kalau ada gempa jauhi kaca-kaca, misalnya seperti itu. Jadi dalam bentuk nyanyian nanti akan diulang terus-terusan, dan melamakan itu menjadi macam doktrin. Nah itu. Tapi tidak bisa kita ketika di siswa SD, adik-adik bahwa manajemen bencana adalah ini. Nah itu nggak bisa masuk. Nah itu. Jadi dia diminta untuk melihat film, kartun berkaitan dengan kebencanaan ataupun gambar-gambar, kemudian kita ajak bernyanyi, kita ajak bermain. Ketika ada gempa bumi, bagaimana cari meja, sembunyi di bawah meja, atau ketika nggak ada meja, ambil tas untuk melindungi kepala. Coba kita praktekkan yuk, ketika ada gempa bagaimana kayak gitu. Jadi kita ada bermain. Nah, atau dengan cara, karena kita kan orang luar, mungkin belum terbiasa melihat kita berinteraksi dengan kita, maka yang kita briefing, yang kita pakai adalah guru SD-nya. Jadi kita membriefing atau memberikan materi kepada guru SD, nanti guru SD yang akan menerjemahkan. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan belajar mengajar, yang akan menghandle setiap harinya kan adalah guru kelas. Jadi ketika ada kebencanaan dalam bentuk apapun, yang menjadi leadernya masing-masing kelas atau sektinya masing-masing kelas adalah guru kelas tersebut, untuk mengarahkan. Kalau misalnya lantai 1, lantai 2, lantai 3, nanti diberi global dulu aja. Lantai 1 yang menjadi penanggung jawab lantai siapa? Lantai 2 yang menjadi penanggung jawab lantai siapa? Lantai 3 yang menjadi penanggung jawab lantai siapa? Kalau penanggung jawab masing-masing kelas adalah guru kelas. Pada saat kejadian, jadi ketika apesnya misalnya kosong, misalnya kelas kosong, maka ya apes kayak gitu. Tapi ketika kita belajar mengajar, maka yang menjadi pengarah masing-masing kelas adalah guru kelas tersebut saat kejadian. Kemudian instruksi untuk evakuasi berdasarkan petunjuk dari pengampu masing-masing lantai. Itu. Jadi misalnya lantai 1, lantai 2, nanti ada pengampunya. Nanti secara bertahap yang keluar terlebih dahulu setelah gempa selesai. Bukan saat gempa, tapi setelah gempa selesai adalah lantai 1. Keluar terlebih dahulu menjadi kumpul. Setelah 1 bisa pakai peluit, bisa pakai sirine atau pakai apa, bahwa lantai 1 kosong. Nanti lantai 2 keluar. Atau bertahap prosesnya. Lantai 1 keluar, lantai 2 turun, keluar, 3 juga turun ke lantai 2. Dari 1 keluar, 2 turun ke lantai 1 keluar, 3 turun ke lantai 2, 1 keluar. Atau dengan kesepakatan bahwa ketika sudah dinyatakan gempa selesai, lantai 1 keluar, sudah kosong, peluit bunyi seret, lantai 2 baru turun. Peluit lantai 2 sudah lantai 1, yang di lantai 2 leadernya atau penanggung jawab lantai 2
membunyikan peluit bahwa sudah kosong misalnya kayak gitu. Baru lantai 3 turun. Berarti saat terjadi gempa Iya. itu kan berarti nggak langsung lantai 1 turun semua. Nggak boleh. Nggak boleh. Ketika terjadi gempa maka melindungi diri. Bertahan. Bertahan. Apalagi ketika di lantai 2 lantai 3 maka harus bersembunyi atau melindungi diri di bawah meja, di bawah kursi, atau melindungi kepala dengan menggunakan tas, buku dan segala macamnya. Baru ketika gempa bumi selesai baru keluar tadi, bertahap tadi. Karena yang pertama ketika gempa bumi masih berlangsung maka kita berjalan ataupun berlari tidak akan fokus. Berarti akan kesulitan. Yang kedua, selama kita proses berjalan, berlari atau menyelamatkan diri, beresiko untuk kejatuhan benda-benda. Itu. Maka ketika gempa bumi terjadi, kita tetap dalam kelas berusaha untuk survive. Berusaha untuk menyelamatkan diri, bertahan hidup ketika gempa. Ketika gempa selesai, baru bisa keluar ke titik kumpul. Titik kumpul nanti akan absen atau dibagi per kelas masing-masing. Itu baru absen. Baru absen, diasumsikan ketika yang absen itu belum lengkap. Misalnya kelas 1A tidak lengkap, asumsinya berarti masih tertinggal. Tertinggalnya di mana kita nggak tahu, tapi masih dalam bangunan. Nah, siapa yang betul-betul untuk melakukan evakuasi? Bisa yang leadernya masing-masing lantai tadi untuk asesmen terlebih dahulu, atau langsung leader masing-masing kelas dikabari oleh yang ini, siswa kelas 2 di lantai 2 masih kurang 1. Nyari sekaligus tim evakuasi menyisir. Nah, tim evakuasi itu bisa security dengan guru jaga yang lainnya, misalnya gitu, yang di luar guru pengampu kelas. Misalnya guru olahraga, guru agama atau yang lainnya yang di situ free, tidak menjadi pengampu kelas, sama tidak menjadi leadernya di masing-masing ruangan itu. Nah, nanti laporannya adalah ke kepala sekolah atau ke siapa yang ditunjuk menjadi koordinator tanggap darurat sekolahan. Biasanya kepala sekolah otomatis menjadi koordinator. Nanti wakil kepala sekolah atau itu menjadi wakil koordinator. Ketika kepala sekolah berhalangan maka tugas tanggung jawab diambil oleh wakil koordinator tadi. Koordinator tanggap darurat tingkat sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, penanggung jawab masing-masing lantai. Nanti lantai 1 siapa, nanti 2 siapa, 3 siapa. Penanggung jawab masing-masing kelas adalah guru kelas bersangkutan saat kejadian atau saat dimana hari tersebut misalnya. Jadi ketika hari Senin saya jadi guru kelas di kelas 2A, berarti saya leading sektornya atau leadernya di kelas 2A sehari itu. Jadi nanti melekat seperti itu terus. Ketika ada apa-apa, maka yang mengarahkan untuk turun, untuk bersembunyi, jangan keluar kelas dulu. Sekarang saatnya keluar kelas dulu adalah guru kelas. Karena yang berinteraksi dan tiap hari pasti akan ketemu dengan siswa, murid-murid gitu. Nah, maka ketika seperti itu, ketika TK, SD yang di briefing adalah gurunya secara global. Kalau yang adik-adik baru nanti dikumpulkan di aula, disuruh nyanyi, setelkan slide video, misalnya slide video tentang penanganan gempa bumi harus bagaimana, tapi kan dalam bentuk video kartun. Kemudian nyanyian kalau ada gempa lindungi kepala, misalnya seperti itu. Kalau ada gempa jauhi kaca-kaca, karena apa, nanti jatuh, pecah, kena badan, kena kaki dan segala macamnya. Nah, gitu. Dan mau tanya, seberapa perlu, apakah keharusan ketika setiap ada gempa diaplikasikan atau di follow up dengan harus keluar seperti itu, dan atau ada indikasi kapan tetap di kelas, kapan harus keluar? Kalau saya sendiri loh, ini saya pernah jaringan sama orang teknik. Gempa bumi sebesar apapun 7 skala Richter ke atas, kurang dari 3 detik belum merusak struktur. 3 detik itu, kurang dari 3 detik belum merusak struktur. Gempa bumi 0 sampai 5 detik itu proses perusakan struktur. Proses 5 sampai dengan 10 detik itu proses penghancuran struktur. Lebih dari 10 detik struktur hancur. Nah itu. Jadi kalau saya sendiri kan 0 sampai 5 detik tadi proses perusakan. Tapi kalau saya ambil amannya 3 detik. Di
dihitung 1, 2, 3. Gempa bumi ketika kita tadi gempa, kita hitung 1, 2, berhenti. Ya sudah. Mau sebesar apapun ketika goyangannya. Rata-rata lama. Ya. Cuman kan skala Richternya kecil. Ketika gempa bumi kok 1, 2, 3 atau 1, 2, mau gempanya kayak gimana? 1, 2, oh aman. Udah, paling baru retak truk. Baru retak. Nah, kurang dari 5 detik itu baru retak. 5 sampai 10 sudah mulai surut brol. Lebih dari 10 detik penghancuran. Bukan proses tapi sudah penghancuran struktur. Nah itu. Maka ketika saya hitung 1, 2, 3 sampai 3 detik kok belum berhenti, berarti sudah menuju proses perusakan struktur. Nah sudah, saya mencari tempat yang aman. Nah itu. Tadi saya mau ngomong apa ya? Sebentar kok lali. Gempa 7,0 skala Richter kurang dari 5 detik, maka baru temboknya retak. Kalaupun pecah kaca karena roll kaca. Tapi gempa 5 skala Richter selama 30 detik efeknya bagaimana? Iya, itu. Gempa 5 skala Richter selama 30 detik dengan gempa 7 skala Richter selama kurang dari 5 detik. Bahaya mana? Bahaya yang lama. Nah itu kan makanya kita hitung 0 sampai 5 itu proses perusakan struktur, 5 sampai 10 proses penghancuran struktur, lebih dari 10 strukturnya hancur. Nah itu. Ya, lalu tadi kan sudah mulai udah hancurnya, sudah kolapsnya sudah banyak misalnya begitu. Standar keluar tidaknya ke sekolahan adalah kalau gempa tersebut lebih dari 3 detik ya. Iya, lebih dari 3 detik. Bukan, maksudnya kita menyelamatkan diri. Iya, menyelamatkan diri itu 3 detik. Menyelamatkan diri itu dengan bersembunyi di bawah meja, bersembunyi. Jadi nggak lari keluar. Nggak lari keluar. Keluar itu setelah gempa selesai. Baru boleh keluar. Nah itu. Cuman kan kadang-kadang kita panik. Iya. Nah, gempa betul langsung. Nah itu. Yang misalnya kayak gini, ada gempa. Ada gempa kita lari keluar. Lari keluar kan kita nggak tahu di misalnya di sini ada apa, di situ ada apa, pada jatuh gentengnya pada melorot. Pas kita lagi keluar gitu, itu. Dan mungkin kan kita jalan juga nggak imbang. Nah itu malah bisa nanti kemana-mana pasti ketika ada gempa. Jadi ketika jadi gempa saat ini, saya mending langsung bersembunyi. Ketika tidak ada meja, maka saya ambil matras untuk saya jongkok atau saya meringkuk seperti kucing sambil saya nutupi badan saya menggunakan matras. Ketika ini brol jatuh ke bawah, maka saya masih terlindungi. Atau kalau saya di gedung lebih dari 3 lantai, lebih dari 2 lantai atau 3 lantai, 4 lantai 5, maka saya mencari pojok-pojokan. Atau di corcoran, samping corcoran. Karena corcoran itu paling terakhir hancur. Paling pol patah. Patahnya bukan patah langsung tumpah, tapi pasti apa ya? Nekuk itu loh. Nekuk. Tapi kalau tembok-tembok seperti ini, tembok yang ini pasti akan brol. Kalau di lantai yang kotak ini di sini pasti akan brol. Tapi kalau yang pinggir-pinggir itu struktur yang paling terakhir hancur. Nah maka kalau nyebutnya namanya triangle of life atau segitiga kehidupan. Segitiga kehidupan itu triangle of life. Begitu juga di basement. Basement 1 lantai bawah tanah atau 2 lantai bawah tanah. Ketika terjadi gempa, maka ketika kita langsung lari keluar nggak sempat. Maka kita tadi bersembunyi di bawah meja, bersembunyi di bawah kursi atau menggunakan apapun untuk menutupi kepala. Tapi ketika di basement akan lebih mudah kalau kita mencoba untuk mencari segitiga kehidupan tadi, triangle of life di masing-masing pilar-pilar tadi. Ketika tidak ada pilar atau jauh dari pilar, kita nyari mobil. Kita bersembunyi di samping mobil, bukan di bawah mobil, di samping mobil. Ketika runtuhan itu menimpa mobil, mobilnya nggak bakal sampai gepeng. Gepeng itu nggak. Pasti ada space, sedikit space-nya. Nah, yang jadi pertanyaan. Di luar mobil ya? Iya, tapi di samping mobil. Sampingnya. Kalau di bawah mobil ya sudah selesai nanti. Nah, mobil sedan sama mobil minibus, ya mobil-mobil biasa lah, itu kemungkinan membuat ruangnya akan lebih besar mobil biasa daripada mobil sedan. Mobil sedan Eropa sama mobil sedan Jepang, maka lebih kuat sedan Eropa. Nah itu
Jadi ya kemudian mobil minibus sama mobil box akan lebih kuat mobil minibus daripada mobil box yang mobil box itu. Nah, maka ya kita harus bisa langsung ambil keputusan dengan cepat ketika ada gempa, saya bersembunyinya di samping mobil apa. Kayak gitu, Jod. Itu ketika bulu kena runtuhan misalnya lantai 5 semuanya, mobil itu nggak bakal sampai gepeng. Pasti ketika brok dari atas kena cocoran, pasti cocorannya akan patah membentuk suatu celah di samping. Nah, itu yang triangle of life. Nah, itu. Nah, nanti itu kan kita nggak tahu lama atau enggaknya tim penyelamat menemukan kita. Nah, kita nggak boleh itu teriak-teriak. Karena ketika kita teriak 2 jam itu kan dehidrasi, suaranya serak. Ya udah, maka kita ketuk-ketuk dinding itu. Dung dinding itu dengan balok atau runtuhan yang lainnya. Atau kalau bisa kita tadi pakai peluit, kalau di survival kan tetap kita bawa peluit. Kita di peluit teman niup terus, tapi kan lengkingannya jauh. Daripada kita teriak-teriak, gemanya kan malah bikin gema. Nah itu, Mas ndelok nek pas ambruk ono cocoran pesisik ngene iki piye? Nah itu ya walu alam baru itu. Tapi kan kita sudah berusaha untuk survive di gempa. Misalnya kita di lantai 4, lantai 5, kita berada kita mengamankan diri di siku-siku pojokan cocoran. Ternyata cocorannya itu konstruksinya pecah karena ternyata ingin gawe dikurangi kolomnya. Tapi itu kan udah di luar skenario kalau itu maksudnya. Tapi kita sudah berusaha untuk survive di situ, bahwa memang kalau di pilar yang utama pasti yang terakhir kali hancur atau pecah gitu. Gitu. Kalau SMP, SMA itu sudah bisa untuk dimulai diajari teori. Karena masih sudah bisa masuk teorinya. Harus begini, ketika ada gempa, bencana itu dari pra bencana, saat ada bencana, pasca bencana. Saat bencana saat sebelum dari bencana apa yang dilakukan, mitigasi bencana itu apa, adalah ini. Anak SMP sudah bisa mencerna. Gitu. Tapi kalau SD dalam tanda kutip dianggap belum bisa untuk mencerna hal tersebut, maka tetap diajari bermain, edukasinya bermain. Kemudian kalau anak SMP SMA sudah bisa untuk diajari untuk evakuasi secara mandiri. Setelah mendengar ada gempa bagaimana kalau ada api, memadamkan api dengan apar, bagaimana memadamkan api dengan cara manual seperti apa, itu sudah bisa. Tapi kalau anak SD, maka pendamping kelasnya itu yang akan berperan aktif. Itu. Jadi ketika SD, maka yang diberi pembelajaran adalah gurunya. Okay. Ketika SD itu ada gurunya, nanti siswanya diajak untuk edukasi dalam bentuk video maupun nyanyian ataupun gambar-gambar. Nah itu. Tapi kalau sudah mulai SMP, maka semua komponen sudah bisa dilibatkan, baik guru, security, siswa bisa diajak untuk berpikir berkaitan dengan kebencanaan. Nanti ketika mengedukasi lembaga pendidikan itu yang perlu ditanyakan pertama sudah membentuk struktur sistem darurat atau belum gitu. Jadi sampai ya itu mau ada struktur tanggap darurat belum misalnya kalau wah tanggap daruratnya itu kalau bisa ditanyakan ketika kabupaten, kecamatan, desa sudah ada belum strukturnya. Jadi kalau misalnya kabupaten, idealnya kadang-kadang kecamatan dilewati, kabupaten langsung ke desa. Sudah ada, sudah sampai desa belum? Ketika belum ada, maka kita menginisiasi desa untuk membuat posko. Ketika ada apa, komunikasinya ke kabupaten, atau misalnya kabupaten, kecamatan, desa, maka pemantauannya akan lebih detail lagi seperti itu. Karena manajemen posko itu struktur posko tanggap darurat itu penting ketika ada bencana. Akses bantuan, akses personil, permohonan, permintaan dari lokasi kejadian itu akan lebih tercover ketika ada posko. Ketika tidak ada posko pengendalinya atau posko tanggap daruratnya, ya udah jalan sendiri bubar. Banyak seperti itu bahasanya.
Kalau SPAB biasanya langsung minta ke BPD. Nah, dari BPD nanti akan melibatkan unsur di luar SD. Kalau ada FPRB, maka FPRB dilibatkan biasanya khusus untuk proses evakuasi. Bukan edukasi. Ya? Enggak, maksudnya ketika nanti simulasi, di simulasi itu di bagian evakuasinya. Jadi ketika ada apa-apa, misalnya ketika ada kejadian yang beratnya, maka sekolah itu menghubungi FPRB untuk proses evakuasinya. Jadi misalnya kerjasamanya. Berarti simulasinya sampai ke proses evakuasi ya? Niku. Jadi ketika ada apa-apa nanti tidak hanya mengandalkan unit yang ada di sekolah, tapi FPRB-nya atau distananya misalnya. Niku. Bahwa sekolah ini sebenarnya mempunyai potensi evakuasi tidak hanya di sekolah, tapi di desa ini ada distananya atau ada FPRB-nya. Nah, maka ketika ada suatu darurat, misalnya paling sederhananya adalah kebakaran, maka ketika kebakaran sekolah bisa untuk menghubungi FPRB untuk membantu proses pemadamannya. Atau ketika ada damkarnya, maka FPRB membantu damkar untuk memadamkan, misalnya seperti itu. Berarti potensi SAR yang terdekat dengan sekolah. Iya masuk ya. Dewe dono yo. Kalau untuk TKSD yang berperan adalah guru, wali kelas, kepala sekolah, security SD ataupun TK. Kalau yang SMP SMA maka seluruh komponen sekolah bisa dilibatkan. Berarti SPAB pun kurikulumnya seperti itu ya, terkait untuk edukasi ya? Enggak langsung ke murid tapi penyelenggara pendidikan tersebut. Nah, kalau TKSD murid tidak boleh diperkenankan untuk terlibat langsung. SMP SMA sudah bisa dilibatkan, tapi kalau yang dilibatkan penuh itu yang SMA yang dilibatkan penuh. Untuk edukasi SMP sudah bisa diedukasi dengan materi. Misal manajemen bencana, prabencana adalah ini, mitigasi adalah ini, itu sudah bisa untuk membayangkan gitu. Kalau SMP, kalau SD pun SD kelas 5, kelas 6 belum bisa untuk gadok. Nah tuh manajemen bencana, aduh apa nanti malah pada rame sendiri juga apa. Jadi kalau anak SD, dia STK SD itu diajak bermain, diajak bernyanyi berkaitan dengan bencana tadi, diajak melihat video maupun gambar-gambar proses bencana sampai penanganan bencana. Nah itu punya gambar bergerak itu akan lebih masuk kalau TK SD. Kalau di YouTube banyak itu edukasi kartun gempa bumi misalnya gitu, atau kartun gunung berapi, banyak banget, sudah banyak ya. Buat apa ya? Contoh Buat referensi misalnya. Kemudian misalnya angin kencang juga ada videonya. Terus dan kula nyuwun review SOP mungkin menawi jenengan enten tambahan-tambahan mungkin di mawon pas tanggal 12. Nah, langsung mboten saged Siap.
nggih. kurang gimana. Maksudnya beberapa misi itu kami menyusun SOP itu kan tujuannya yang pertama sebagai panduan relawan. Jadi walaupun relawan tersebut baru bergabung itu bisa mengikuti ritme dalam kebencanaan. Tanggal 12 Ahad bulan ini. Februari ya. Februari udah belum orang. Orang wis Sing pasti sama dengan lagi. Wali-wali Panji. iya ya. Terus piye kowe? Panji Namanya lu cah gaji. Ini dulu adune sih. takon teko kiri kan wae. Komandan. Tim B, Lakon tim Aswan, tim Prabu. Kemarin dianjur total itu 40 hari dan dari tanggal 20 sampai 30. Oh, 40 hari ini kowe. kan to. Ora ya, aku mulai nang dino berarti cuma Nah iya. Tinggal apa? Boleh kok dino. mulai orang dino iki ngopo ya. Nek di bojoran nira kan duwe kan. Mikir ngising mulai. Ini yang turun yang kasur ya. Nek kan arep bali nang iki tugasnya malah di kuning Depok. Sudah relawan. Berarti wis sambung. Ka ops niki kepala operasi, Nggih. mengenai operasi.